Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan yang ketiga, materi yang ketiga, yaitu tentang ruang lingkup dan langkah-langkah penelitian biologi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari penelitian dan karakteristik penelitian, maka kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang ruang lingkup beserta langkah-langkah penelitian dalam bidang biologi sehingga bisa menjadi pemahaman pengetahuan bagi kalian. Nah, kita ke ruang lingkup biologi. Biologi ini sendiri merupakan salah satu bidang dalam ilmu alam atau yang disebut dengan natural science yang fokus pada kajian ilmu hayati atau jasad hidup. Nah, biologi ini sendiri tentunya memiliki berbagai cabang ilmu. Di antaranya yang teridentifikasi masih banyak lagi sebenarnya. Yang pertama adalah ekologi. Ekologi ini sendiri ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Taksonomi itu merupakan cabang biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Histologi mempelajari tentang jaringan tubuh makhluk hidup. Fisiologi mempelajari tentang fungsi dan kerja organ dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian genetika mempelajari gen, materi genetik, dan pewarisan sifat. Kemudian ada juga botani yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, zoologi mempelajari tentang hewan. Kemudian ada anatomi mempelajari tentang struktur tubuh dalam makhluk hidup, dan juga morfologi mempelajari struktur tubuh bagian luar. Ada juga seperti evolusi dan berbagai cabang ilmu biologi yang sebenarnya bisa kalian pelajari dan kemudian bisa kalian fokus di dalamnya, yang ini untuk pada semester akhir nanti kalian bisa menentukan kira-kira kalian mau mendalami ilmu yang mana dari cabang biologi yang mungkin saja bisa mendukung riset atau penelitian kalian sebagai syarat untuk bisa menyelesaikan studi pada program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Malang. Ini menjadi penting sehingga kalian bisa mampu membedakan, mampu mempelajari berbagai cabang ilmu dalam biologi untuk semakin memperdalam dan memperluas cakrawala berpikir kalian. Nah, ini adalah contoh hierarki dari ilmu biologi atau biological science. Ini Bapak berikan contoh saja. Jadi ada hierarki mulai dari jenis ilmu, rumpun ilmu, cabang ilmu, kemudian ranting, bahkan sampai dengan tangkainya, karena ilmu tentunya dia punya hierarki tersendiri. Misalkan ilmu biologi atau biological science, tentunya ada rumpun ilmu yang mendukungnya seperti biologi molekuler, biologi sel, dan tentang organisme hidup atau biologi jasad hidup. Nah, khusus untuk organisme hidup, tentunya dalam biologi itu sendiri kita kenal ada namanya ilmu botani dan zoologi. Botani sendiri mempelajari tentang ilmu tumbuhan, kemudian zoologi mempelajari tentang ilmu hewan, kemudian keranting ilmunya dari zoologi, misalkan kita mempelajari atau mendalami tentang iktiologi. Iktiologi adalah cabang dari zoologi yang mempelajari tentang ilmu ikan. Kemudian ada juga mamalogi, misalkan ilmu mamalia. Dan kalau kita mempelajari tangkai dari turunan dari ilmu mamalogi itu sendiri, ada namanya cetalogi atau ilmu yang khusus mempelajari tentang mamalia laut seperti duyung dan lumba-lumba yang ada di perairan laut. Nah, misalkan ilmu tumbuhan sendiri juga ada spesifik, ada tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan tingkat rendah. Zoologi ada berbagai jenis ilmu, ada ilmu tentang ikan, ada serangga dan sebagainya. Kemudian banyak ilmu yang sebenarnya bisa dipelajari pada bidang biologi yang kemudian ada cabang, ada ranting ilmu sampai dengan tangkai ilmu yang kemudian bisa menjadi fokus kajian kalian pada saat mau menyelesaikan studi. Nah, kita masuk kepada langkah-langkah penelitian. Nah, dalam penelitian tentunya ada langkah-langkah prosedural yang sebenarnya semua orang harus mengikutinya. Yang pertama adalah sebelum melakukan penelitian tentunya kita harus memilih tema, topik, dan judul penelitian. Tema, topik, dan judul penelitian ini menjadi
suatu hal yang utama dan fundamental untuk kita mau melakukan penelitian. Nah, dari tema, topik, dan judul penelitian inilah kemudian kita mengidentifikasi kebutuhan objektif penelitian, yaitu latar belakang. Dalam menyusun latar belakang tentunya harus didukung oleh sumber-sumber pustaka yang terpercaya untuk mendukung alasan kuat kita mau melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Masalah apa yang akan kita mencoba menyelesaikan, mencoba mengungkap dari sebuah penelitian akan kita lakukan. Kemudian ada studi pustaka, ini menjadi penting untuk kemudian mendukung riset kita. Kemudian pengumpulan perumusan hipotesis ini akan bisa kita lakukan jika kita banyak mempelajari perbandingan penelitian dalam bentuk jurnal. Kemudian karena hipotesis adalah kesimpulan sementara, sehingga kita harus banyak mempelajari penelitian-penelitian terkait untuk memberikan kesimpulan sementara yang akan diuji nantinya. Kemudian pengumpulan data penelitian melalui identifikasi variabel data penelitian, pemilihan alat pengumpulan data, penentuan teknik sampling, dan pelaksanaan pengumpulan data. Dilanjutkan dengan pengolahan dan analisa data. Kemudian setelah itu baru bisa diulas dalam hasil dan pembahasan ini untuk bagaimana memaknai hasil penelitian yang kita temukan, dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Dan dari rangkaian itulah maka kita mau nyusun laporan penelitian dan mempublikasikannya, karena inti dari sebuah riset adalah publikasi. Ini adalah langkah-langkah penelitian yang bisa dalam bentuk gambar alir. Yang pertama adalah deduksi, bahwa penelitian yang kita lakukan itu membangun latar belakang tentunya berdasarkan teori-teori pendukung dari hasil riset sebelumnya, dari umum ke khusus, sehingga kita harus banyak mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menjadi sumber permasalahan yang bisa kita ungkap dari berdasarkan studi kepustakaan. Kemudian dari perumusan masalah itulah kemudian kita bisa merancang atau membuat hipotesis atau kesimpulan sementara. Nah, tentunya hipotesis atau kesimpulan sementara ini juga harus didasarkan kepada kajian-kajian pustaka yang terkait dengan hasil-hasil riset sebelumnya, sehingga kita berani untuk menentukan hipotesis atau kesimpulan sementara yang nantinya selanjutnya akan kita verifikasi apakah hipotesis yang kita bangun itu sesuai dengan hasil verifikasi dari hasil riset kita. Nah, dalam hasil penelitian verifikasi itu tentunya kita juga mengumpulkan data dan menganalisa data, dan setelah itu juga kita melakukan studi kepustakaan. Betapa pentingnya studi kepustakaan untuk kemudian kita mampu memverifikasi apakah hasil penelitian yang kita dapatkan berupa data yang sudah kita analisis, olah dan analisis itu kemudian mendukung hipotesis yang sebelumnya kita tentukan berdasarkan kajian-kajian literatur sebelumnya. Dan terakhir adalah induksi. Induksi itu adalah bagaimana cara berpikir dari khusus ke umum. Ini adalah dalam hal penentuan kesimpulan. Kesimpulan itu harus bisa digeneralkan. Artinya, hasil penelitian yang kita lakukan harus mampu kita generalkan sehingga dia berlaku umum, walaupun kemudian penelitian yang kita lakukan itu hanya berada pada lokasi tertentu, tapi kita bisa digeneralkan dengan tentunya didukung oleh temuan-temuan riset sebelumnya, untuk kemudian kita mampu mengambil benang merah dari situ dan kita bisa menyimpulkan, dan hasil kesimpulan kita itu adalah dalam bentuk teori yang nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh orang untuk kemudian melakukan penelitian-penelitian yang sama. Nah, kita mengulas secara lebih lanjut terkait dengan tema dan topik penelitian. Tema sendiri adalah pokok masalah atau pokok pikiran. Nah, topik adalah peristiwa atau fenomena yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, adapun alasan mendasar pemilihan topik penelitian, yang pertama adalah menarik untuk diteliti. Tentunya kita butuh sesuatu hal yang menarik sehingga menjadi alasan kuat untuk kita melakukan penelitian. Menarik itu karena mengungkap hal-hal baru, kemudian menimbulkan rasa keinginan tahuan yang tinggi. Kemudian yang syarat berikutnya adalah data yang dibutuhkan dapat diperoleh, literatur pendukung tersedia, teknik pengumpulan data dikuasai,
tidak ada faktor penghalang dan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Yang berikutnya tentunya sesuai dengan bidang keilmuan dari peneliti, sehingga dapat dilakukan penelitian dengan baik dan secara akademis mendukung pengembangan iptek. Sama dengan mahasiswa biologi, tentunya kalian akan melakukan penelitian sesuai dengan bidang kajian yang kalian dalami. Apakah ekologi, apakah fisiologi, apakah taksonomi, dan cabang-cabang ilmu biologi yang lain. Kemudian tentunya penelitian itu dapat memecahkan masalah-masalah praktis di dalam masyarakat, sehingga hasil penelitian kita dapatkan tentunya bermanfaat luas. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah alasan mendasar pemilihan topik adalah dapat dikelola. Dapat dikelola ini ada yaitu kecukupan biaya, tenaga, dan waktu. Kalau kita tidak mampu memanage ini, maka khawatirnya kita akan kewalahan, karena tentunya sebuah penelitian itu dia membutuhkan biaya, dia juga membutuhkan tenaga, dan dia juga membutuhkan waktu, tergantung tujuan penelitian dan kira-kira apa yang akan kita dapatkan dari hasil penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian judul penelitian yang dimaksud adalah untuk memperjelas atau mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, dalam membuat judul penelitian tentunya ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, singkat, jelas, dan logis. Penelitian memang harus judulnya harus singkat, jelas, dan kemudian masuk akal. Tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Dari judul kita sudah bisa tahu ruang lingkup dan metode pembahasannya akan seperti apa. Tampak ruang lingkup objek penelitian, populasi atau sampel, kemudian berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Tentunya penentuan judul itu adalah spesifikasi atau turunan dari tema dan topik penelitian yang sebelumnya sudah kita tetapkan sebelumnya. Ini adalah syarat, 4 syarat dari bagaimana membuat suatu judul penelitian yang baik dan benar, sehingga akan terarah apa yang akan kita teliti. Nah, berbagai sumber topik dan tema penelitian itu ada beberapa. Yang pertama adalah teori yang sudah ada, melalui apa yang kita baca baik di buku, terutama basic teori. Tentunya itu menjadi inspirasi kita untuk bisa melakukan penelitian-penelitian berdasarkan apa yang sudah kita baca atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Kemudian pengalaman di lapangan. Kadang kita ada pengalaman kita di lapangan yang kemudian menimbulkan rasa ingin tahu kita, sehingga itu bisa menjadi alasan untuk bagaimana kita melakukan riset untuk bagaimana mengungkap fenomena-fenomena di lapangan yang menjadi tanda tanya besar pada saat kita temukan. Kemudian bacaan atau kepustakaan ini menjadi penting, karena inilah yang menjadi landasan teoritis kita untuk melakukan atau menjadi alasan kuat kita untuk melakukan suatu riset, karena didukung oleh pustaka-pustaka yang relevan. Kemudian diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah biasanya ini sudah penting untuk kita ikuti, karena disitulah pada diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah adalah umumnya mereka membahas perkembangan ilmu kekinian. Ini menjadi inspirasi untuk kita bisa menjadikan penelitian. Kemudian pernyataan pemegang otoritas atau pakar itu bisa menjadi dasar kita untuk melakukan penelitian. Pengamatan sepintas, pengalaman pribadi, perasaan intuitif itu yang tiba-tiba muncul, itu juga bisa menjadi bahan dasar kita untuk melakukan penelitian. Yang penting logis. Kemudian bidang spesialisasi kita, mahasiswa biologi, penelitian tentang biologi, ekonomi tentang ekonomi, orang hukum juga tentang masalah hukum. Kemudian pelajaran yang sedang kita ikuti, kadang berbagai mata kuliah yang selama ini kita bisa ikuti itu kadang bisa menjadi inspirasi untuk kita bisa melakukan penelitian, karena kita tertarik terkait dengan berbagai pengetahuan yang kita dapatkan selama proses perkuliahan. Nah, ini adalah contoh topik dan judul penelitian yang bisa menjadi gambaran kalian untuk bisa kalian tentukan. Misalkan albumin itu adalah tema besar, kemudian topiknya adalah kandungan albumin pada ikan gabus, dan judul penelitian yang bisa kalian tulis adalah uji kandungan albumin ikan gabus Channa striata dari lingkungan perairan dengan salinitas berbeda. Artinya bahwa
tujuan penelitiannya adalah untuk membandingkan kadar albumin ikan gabus yang hidup pada habitat yang berbeda, yaitu habitat air payau dan habitat perairan tawar. Ini adalah contoh dari salah satu skripsi dari senior kalian yang Bapak coba untuk memberikan pengulasan terkait dengan ini. Kemudian contoh yang berikutnya, misalkan temanya adalah komunitas ikan, topik adalah komunitas ikan pada habitat mangrove, dan judulnya adalah lebih spesifik yang tentunya masih sesuai dengan topik, yaitu struktur komunitas ikan pada habitat mangrove berbeda di kawasan mangrove Banyu Urip, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Dari judul ini artinya bahwa peneliti ingin membandingkan struktur komunitas seperti keanekaragaman, keseragaman, dominansi ikan pada habitat hutan mangrove yang berbeda. Nah, tentunya untuk mendukung penelitian ini maka dia harus membandingkan habitat yang berbeda, apakah habitat yang berbeda ini dia mendukung struktur komunitas ikan yang juga berbeda, yang tentunya dari sinilah dia akan mendapatkan jawaban setelah dia melakukan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan kemudian hasil dan pembahasan, dan dia bisa mengungkap apa yang ada pada alam yang menjadi bahan pertanyaannya. Demikian apa yang bisa Bapak berikan. Semoga materi kuliah kali ini bisa memberikan manfaat, dan jika ada kekurangan Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.